Adik-adik, coba perhatikan deh. Nurul, Risma, Lina, Mario, dan Bayu sedang bermain apa ya? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Danis. Adik-adik, di awal video tadi kalian sudah melihat ya, Nurul, Risma, dan teman-temannya sedang bermain permainan tradisional. Kalian tahu permainan apa? Ya, betul sekali, permainan engklek. Permainan engklek adalah salah satu permainan tradisional dari Indonesia adik-adik. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh 2 sampai 5 orang. Nah, permainan ini adalah merupakan permainan melompat pada sebuah bidang datar yang digambar di atas bidang tanah. Nah, adik-adik, sekarang Kak Danis punya sebuah teks cerita nih tentang kegiatan Risma dan teman-temannya yang sedang bermain engklek. Oke? Nah, sekarang coba kalian simak penjelasan kakak ataupun cerita berikut ini. Oke? Bermain engklek. Pada sore hari, Risma dan temannya bermain bersama di lapangan. Mereka sedang bermain engklek bersama. Permainan engklek adalah permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak, termasuk Risma dan teman-temannya. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 sampai 5 pemain. Bermain engklek membutuhkan beberapa peralatan. Risma sudah menyiapkan 5 buah gacuk dan gacuk itu bisa menggunakan pecahan genting. Risma memberikan satu persatu gacuk kepada Nurul, Lina, Bayu, dan Mario. Bayu menggambar petak-petak di atas tanah dengan menggunakan kapur. Nurul mendapatkan giliran pertama untuk bermain. Nurul mengikuti cara bermain engklek dengan baik. Nurul melempar terlebih dahulu gacuk ke dalam salah satu petak. Lalu dia melompat dengan satu kaki di setiap petaknya. Namun petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak. Nurul harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Nurul memilih satu petak yang akan dijadikan sawahnya setelah menyelesaikan satu putaran. Petak yang sudah jadi sawahnya boleh diinjak dengan 2 kaki. Sementara teman-teman yang lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah paling banyak adalah pemenangnya. Wah adik-adik, ternyata seru ya permainan engklek yang dimainkan oleh Nurul dan teman-temannya tadi. Nah, selanjutnya Kak Danis ingin mengajak kalian untuk menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukung dari teks cerita tadi. Nah, kita akan buat dengan menggunakan bagan seperti ini adik-adik. Nah, sudah lihat? Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai yuk untuk membuat atau menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung untuk paragraf yang pertama. Oke, yuk kita mulai. Oke adik-adik, sekarang coba kalian melihat paragraf yang pertama. Nah, kira-kira dari paragraf pertama ini gagasan pokoknya yang mana ya? Ya betul, kita bisa lihat gagasan pokok dari kalimat utamanya yang terletak di awal paragraf. Yaitu kalimat ini adik-adik. Risma dan teman-temannya bermain bersama. Nah, kita sudah temukan ya gagasan pokok paragraf yang pertama. Oleh karena itu, kita bisa letakkan pada posisi bagan di sebelah sini. Sudah ya? Nah, sekarang coba kita temukan gagasan pendukungnya. Karena gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, maka kalimat-kalimat selanjutnya merupakan bagian dari gagasan pendukung. Kita bisa lihat pada kalimat-kalimat berikut ini. Pada sore hari, Risma dan temannya bermain bersama di lapangan. Mereka sedang bermain engklek bersama. Permainan engklek adalah permainan tradisional yang banyak dimainkan oleh anak-anak, termasuk Risma dan teman-temannya. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 sampai 5 pemain. Nah adik-adik, ada 4 kalimat pendukung nih. Oleh karena itu masing-masing kita bisa letakkan pada bagian gagasan pendukung. Seperti ini adik-adik, oke? Wah hebat, sekarang kita lanjut yuk untuk menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung paragraf yang kedua. Kalian sudah lihat paragraf yang kedua? Oke, kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Ya, tepat.
Gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, yaitu bermain engklek membutuhkan beberapa peralatan. Nah, sekarang kita posisikan gagasan pokok tersebut pada bagian ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk menemukan gagasan pendukungnya adik-adik. Kita bisa lihat ya dari kalimat-kalimat selanjutnya. Seperti, Risma sudah menyiapkan 5 buah gacuk. Gacuk bisa menggunakan pecahan genting. Risma memberikan satu persatu gacuk kepada Nurul, Lina, Bayu, dan Mario. Bayu menggambar petak-petak di atas tanah dengan menggunakan kapur. Nah, itulah gagasan pendukungnya adik-adik. Sekarang kita lanjut yuk untuk meletakkan gagasan-gagasan pendukung tersebut pada bagian yang ini. Oke, wah pintar sekali adik-adik. Nah, sekarang coba kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf yang terakhir atau paragraf yang ketiga adik-adik. Oke, kalian sudah lihat paragraf yang ketiga? Nah, kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Ya, betul sekali pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Yaitu, Nurul mendapatkan giliran pertama untuk bermain. Nah, kita bisa letakkan gagasan pokok tersebut pada bagian ini. Oke, sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya adalah bagian dari gagasan pendukung. Kita sekarang bisa letakkan kalimat-kalimat tersebut pada bagian-bagian ini. Oke, wah hebat ya. Kalian sudah bisa menemukan gagasan pokok dan pendukung pada tiap paragraf tersebut. Oke? Wah adik-adik, kalian hebat sekali ya. Sudah bisa menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam cerita tersebut. Kalian juga bisa menuliskan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya pada bagan-bagan yang sudah kakak contohkan tadi. Oke? Nah adik-adik, jadi dengan menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada suatu teks cerita, kita jadi tahu nih inti cerita tersebut. Seperti pada cerita Nurul, Risma, dan teman-temannya tadi. Kita jadi tahu tentang permainan engklek. Bagaimana cara permainannya dan juga peralatan apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut. Oke adik-adik, sampai jumpa ya dan tetap semangat belajar. Dadah!